Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Juga mengganggu estetika, kenyamanan, serta merusak properti. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kelompok kami buat yaitu bagaimana pencemaran udara mempengaruhi kesehatan manusia, terutama risiko penyakit mata pedas, tenggorokan sakit, dan badan terasa tidak enak. Selanjutnya, pendapat mengenai artikel yang tertera, menurut kelompok kami, informasi tersebut benar memang, karena pencemaran udara memang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan beberapa penyakit, salah satunya sesak napas dan tenggorokan sakit. Hipotesisnya, adakah pengaruh pembakaran hutan terhadap lingkungan termasuk perusakan tanaman dan kehidupan hewan? Setelah menguji hipotesis, ada pengaruh pembakaran hutan dapat menyebabkan berbagai dampak buruk. Salah satunya, terganggunya gangguan pernapasan, batuk, dan menyebabkan polusi. Tabel hasil pengamatan. Menit pertama, reaksi tumbuhan layu, kondisi air menjadi keruh, reaksi jangkrik terdiam, kabut asap menjadi tebal, dan plastik tetap kokoh. Menit kedua, reaksi tumbuhan layu, kondisi air keruh, reaksi jangkrik terdiam, kabut asap menjadi tebal, dan plastik tetap kokoh. Menit ketiga, reaksi tumbuhan layu, kondisi air menjadi keruh, reaksi jangkrik terdiam, kabut asap menjadi tebal, dan plastik tetap kokoh. Menit keempat, reaksi tumbuhan layu, kondisi air menjadi keruh, reaksi jangkrik terdiam, kabut asap menjadi tebal, dan plastik tetap kokoh. Menit kelima, reaksi tumbuhan layu, kondisi air keruh, reaksi jangkrik pingsan, kabut asap menjadi tidak tebal, dan plastik tetap kokoh. Menit keenam, reaksi tumbuhan semakin layu, kondisi air keruh, reaksi jangkrik pingsan, kabut asap menjadi menipis, dan plastik menjadi menguning. Menit ketujuh, reaksi tumbuhan semakin layu, kondisi air kotor, reaksi jangkrik pingsan, kabut asap menipis, dan plastik menguning. Menit ke-8, reaksi tumbuhan semakin layu, kondisi air kotor, reaksi jangkrik pingsan, kabut asap menipis, dan plastik menjadi menguning. Menit ke-9, reaksi tumbuhan semakin layu, kondisi air kotor, reaksi jangkrik pingsan, kabut asap menipis, dan plastik menguning. Menit ke-10, reaksi tumbuhan semakin layu, kondisi air kotor, reaksi jangkrik pingsan, kabut asap menipis, dan plastik menjadi menguning. Reaksi hewan dan tumbuhan pada saat menit terakhir pengamatan yaitu hewan menjadi pingsan dan terdiam. Kemudian reaksi tanaman menjadi layu dan tidak segar seperti semula. Kondisi air dalam wadah dan plastik kaca di menit terakhir pengamatan yaitu air dan plastik menjadi berbau dan keruh. Kemudian reaksi plastiknya sendiri menjadi menguning. Kemudian beberapa zat yang berbahaya bagi polusi udara yaitu logam berat, karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, ozon atau O3, dan senyawa organik volatil atau VOC. Dan yang terakhir ada sulfur dioksida atau SO2. Penyebab lapisan ozon menipis terjadi ketika ada gangguan terhadap keseimbangan alamiah antara pembentukan dan penguraian ozon akibat terlepasnya bahan perusak lapisan ozon BPO ke atmosfer. BPO merupakan bahan kimia yang dapat mengurai lapisan ozon menjadi oksigen. Dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara memang berbahaya dan menjadi masalah serius yang tidak bisa disepelekan. Salah satu faktor terjadinya pencemaran udara yaitu pembakaran hutan yang menyebabkan sesak nafas, mata pedas, dan resiko penyakit jantung. Selain dari itu, pencemaran udara juga dapat merusak ekosistem, mengurangi kualitas tanah dan air, serta merusak tumbuhan dan hewan. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah pencemaran udara diperlukan langkah-langkah yang baik seperti penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, pengelolaan limbah yang lebih baik, penghijauan kota, serta kebijakan yang ketat terhadap emosi polutan. Selain dari itu, kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting dalam upaya menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat bagi semua makhluk hidup.